Punten izin jam-in. Welcome back to Obrolan Internal. Jadi obrolan internal ini kita akan membahas apa yang terupdate di saat-saat ini ya. Betul. Nah, Sekarang mau ngobrol sekarang apa yang lagi rame di sosial media, guys? Apa kak? Banyak sih, tapi banyaknya kayak tentang politik nggak sih? Demo ya? Iya, Politik, demo terakhir. sih kak, Bener-bener, aku Bah, sempat baca sih tondif. Kayaknya terlalu kasar deh, bridging kita terlalu kasar deh, guys. Kayaknya terlalu Baru kasar. ngomongin demo Kayak- udah langsung udah. kaget. Langsung ke situ orangnya. Kayaknya bisa diperhalus lagi deh. Kemarin tuh ya gitu, banyak pejabat-pejabat yang kayaknya sebel gak sih ke pejabat-pejabat? Ini deh. Pejabat-pejabat. Ke pejabat-pejabat yang ngomongnya tuh enggak difilter dulu gitu, kayak mereka tuh kayak Sumpah, terlalu suka-suka. jujur. Iya, mereka tuh tone deaf banget dah. Jujur, kalau aku bilangnya pongpet. Emang tondif tuh apa? Kayaknya aku sering Iya, baca-baca kemarin kan deh. pas demo ya rame. Rame Tondef, banget. tondef. Tapi Iya. Tone deaf nggak tuh apa gitu. kayak sebenarnya itu bahasa aslinya tuh tone tuh kan nada ya. Deaf itu tuli. Oh. Jadi sebenarnya buta nada tone deaf tuh, tapi itu kan secara harfiah, tapi secara umumnya yang sekarang terjadi tuh tone deaf tuh adalah keadaan tidak peka. Keadaan tidak peka terhadap lingkungan. Sama Isu. terhadap isu, terhadap orang gitu. Jadi kita tuh merasa superior di atasnya gitu. Merasa Ternyata di dunia sekarang kayak Gen Z tuh banyak bahasa-bahasa baru Jujur, ya. banyak banget Aku sih istilah-istilah. Betul. Apalagi tuh kemarin banyak banget gitu bahasa-bahasa baru yang kita milenial tuh nggak tahu. Makanya udah tua. Update banget ya. Oh. Oh. Masih karena sekarang sesuatu Inggris aja sih kak. Mungkin dulu udah ada, cuman nggak Inggris aja. Cuman sekarang jadi Inggris jadi kayak Kalau apa dulu kan tuh? bilangnya pongpet. Oh ya bisa aja kan. Kalau gitu, Parompet. nah, berarti kalau gitu ya, kayaknya kalau sekarang nih bilangin cowok nggak peka, kamu tondef banget. aduh. Iya tuh. Lebih halus ya, lebih halus Lebih kesannya. halus. Lebih Sama edgy aja ya sih. kedengerannya. Emang gimana sih tondef itu emang? Tone deaf tuh misalnya apa ya yang terjadi di lingkungan sekitar tuh kayak misalnya ada teman nih curhat terus kita tuh kayak Aku mah enak. nah Iya sih. itu tuh Oh, itu tuh tone deaf. perasaan tone deaf. Karena aku pikir selama ini tone deaf itu berhubungan sama politik karena istilah itu Ada pas kemarin ya. betul. Dan Istilah itu karena kayak baru hitsnya common. kemarin gitu loh. ternyata itu juga maksudnya Termasuk. dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kalau di kehidupan Gen Z sih itu udah sehari-hari ya tone deaf yang kayak gitu-gitu. Mungkin kalian Oh, sebagai Contoh-contoh Gen Z- tone deaf sebagai coba Gen Z di- sering gitu ya. Di kehidupan Gen Z coba. Pantas ya kalau lagi kerja si Mahmud kalau dipanggil pura-pura nggak Nah, dengar. ini Nah, tone itu. deaf. Salah satu contoh tone deaf ya. Contoh itu sih fokus ya. kerja ya namanya teman-teman. Ya. Enggak, aku bocorin kan nih di sini. Gas bun. Contoh tone deaf bun. Kalau aku pernah ngalamin, kayaknya aku deh. Jadi waktu itu ada momen, kita tuh lagi di perjalanan gitu kan. Terus suamiku lagi cerita sama temennya, ya kan, lagi cerita, terus lagi seru ceritain tentang dia gitu. Nah aku tuh lagi sibuk sendiri ngeliat foto gitu kan. Di sebelahku ada teman juga. Tiba-tiba aku tuh nyeletuk, lihat deh yang foto kita ini cantik gitu kan, dia lagi ngobrol lah, lagi seru, dan orang lagi mendengarkan. Dan tiba-tiba aku kayak, lihat deh ini foto, terus semuanya kayak, hei kamu, Menyelek kamu. apa itu yang mbak? Jadi aku bilang, ih kita sama di bajunya kan, cewek-cewek suka gitu ya. Kita sama nih formasinya, ini batik-batik, ini enggak, kayak gitu. Yang pas nikahan Lukman kemarin, Bun. Oh, Jadi kita dia tuh lagi kayak, asik cerita kepotong gara-gara. Jadi di sini Bunda Isa yang tone deaf. iya aku yang tondef ternyata, dan aku Seperti sering itu. kayak gitu guys. Kamu pernah? Wen? Aku bingung deh kalau aku. Heeh. Kayaknya kalau aku lebih ke karena aku jarang ngobrol sama suami aku. Itu tuh tondef dari awal. Diem-diem Sama-sama tone deaf ternyata kayak gitu. sesama tone deaf. Gen Z gitu, kalau Ya. kita mah Terus, masing-masing. terus. Bersama tapi masing-masing. Aku Iya. Gen Z generasi awal, first Gen Z. Masih percobaan. Masih percobaan. Kayaknya kalau aku lebih ke apa ya? Milenial mah judul. Kayaknya aku nanti aja deh. Suami aku nggak ngomong apa-apa sih. Aku yang banyak ngomong. Karena juga kalau dia lagi ngobrol atau nasihatin aku kayak
Tadi tuh ini gak sih, aku malah mengalihkan itu terus tone deaf gak sih? Iya, itu Iya, nggak itu- peka banget, maafin itu ya nggak- suami gue. Maaf banget ini mah. Kalian pernah ngalamin tone deaf? Kalau Kayaknya gua- kalau aku belum ada akal deh. Kalau gue untungnya peka ya. Enggak, males di Nggak like lo. percaya. Oh, aku ada contoh. Setelah lu ngomong gitu, gue ada contoh di. Apa tuh? Kasih Apa? tahu, Kasih Wen. tahu, Bun. Nih orang ini, gini nih, Gue curhat deh. gitu kan? Curhat nih orang curhat, dikasih tahu nih. Kesimpulan dari curhatannya adalah jangan dilakuin di. Apa yang dia lakukan? Tetap dilakuin. Tetap dilakukan terus Itu ntar mah bebal, Bun, nggak tone deaf gak sih? pas kejadian nih sesuai prediksi aku. Terus nanti dia giliran sedih, balik lagi cerita gitu. Cerita apa itu? Banyak hal. Itu kalau lebih ke bulol ya. Iya, Kebetulan. ke bulol ya. Ke bulol. Itu mah. Orang lagi cinta mah jangan dijejelin. Katanya kalau cinta logikanya nggak jalan. Emang Walaupun sering itu terjadi. cowok kan terkenal sama logika, tapi kalau udah jatuh cinta logika mah hilang. Tuh. Jangan pongpet di. Tidak, biasa saja. Emang kayak gitu ya saya ya? So kamu pernah tone deaf nggak? Tapi kadang tone deaf tuh nggak kita Lu nggak nanya ngerasa kan, ya. emang kayak gitu? Nggak sadar kan? Tone deaf lu. Oh iya, Bener. Iya. Mohon maaf, saya klarifikasi. Mohon maaf, ternyata saya tone deaf teman-teman. Apa Kak? Tadi ngomong apa? Tone deaf gue motong Bunda Ica. Tapi kadang tone deaf tuh nggak kita Lu nggak nanya ngerasa kan, ya. emang kayak gitu? Nggak sadar kan? Tone deaf lu, tone deaf lu. Ini semuanya tone deaf ini. Semua hal yang kita lakukan tone deaf. Sorry banget jadi lupa. Lupa saya. Oh iya, kamu pernah nggak? Tapi kita tone deaf tuh nggak pernah ngerasa kita tuh tone deaf nggak sih? Iya sih kadang. Kadang lupa gitu. Karena bisa jadi sebenarnya tone deaf itu dari penilaian orang lain gak sih? Tergantung. Bisa jadi menurut orang lain yang kita, misalnya kita ngobrol sama orang lain itu, bisa jadi menurut dia tuh kita nggak tone deaf juga. Bisa jadi kita emang capruk aja orangnya, nggak jelas gitu kita. Iya, benar. Pernah kamu ngalamin, Win? Apa ya? Kamu ngalamin atau kamu yang tone deaf coba? Iya, aku mah nggak pernah tahu orang baik. Iya sih. Nggak. benar. Tapi kamu berarti yang ditone deafin orang ya? Nggak tahu Kak, apa lagi ya? Tuh terlalu positif vibes dia, jadi kayak sampai nggak Iya, mikir biasa orang lain. aja kayaknya. Aku mah ya udah gitu. Kalau orang gini ya udah, gitu aku. Gitu. Ya, apa sih Kak? Gak tahu. Apalagi lah. Atau yang sering di sosial media, kita sering pamer-pamer. Kalau sekarang pamer hitungannya tone deaf. tau. Emang iya? Kenapa? Iya, Kata karena siapa? indis ekonomi itu Karena katanya. iri aja nggak Iya, sih? enggak karena katanya tuh Iya, iri aja paling. Iri hati itu mah. Nggak bisa kayak gitu. Terus So, kayak contohnya. kalau misalnya kita sebenarnya kita gak niat pamer bisa jadi, tapi untuk orang lain yang melihatnya itu tuh jadi sebuah keirian, dan itu tuh jadinya kita tuh dianggap tone deaf karena tidak merasakan ekonomi orang lain. Itulah fungsinya sosial media. Ya, Buat untuk pamer. Betul. Di mana lagi ya kita bisa pamer. gitu kan. Karena itu dia tabisnya Kak Wimit. Ya. Itu tone deaf ya. Lebih ke Ternyata kamu yang tone deaf. Bukan, maksudnya kan kayak kalau misalnya aku misalnya beli barang ya. Terus kayak aku cuma pakai kantor doang, yang tahu kan cuma kalian doang. Terus kalau misalnya ke sosmed kan ya semuanya tahu. Orang harus tahu aku punya ini. Tahu aku punya ini. sombong ya Anda ternyata. Sombong Kak, ya kayak Iyalah, buat apa lagi kita Iya, punya dan sosmed gua- kalau bukan buat sombong? mereka yang susah kenapa kita yang repot ya? Iya loh, juga sih. Kalau pengen ya beli gitu ya. ya. Nggak salah, nggak salah. Nggak salah. Nir empati ya. Kayaknya bener-bener daripada tone deaf lebih ke nir empati. Iya, benar. Iya deh, kalau misalkan kayak gitu, kecuali ini misalkan kayak bapaknya meninggal terus Kita happy Iya, gitu, nah kita itu baru selamatan, tone deaf selamat nggak ya, bapak Itu meninggal. film kemarin tinggal meninggal itu kan dia pas foto keluarga senyum. oh iya, Nggak nonton, Iya, nggak nonton. nonton Nanti kita dulu. nonton. Aku nonton trailernya tau sih. Bisa-bisa aja. Maaf ya, nanti kita nonton kok. Nonton bareng ya. Bareng. Oh, atau kayak ini masuk nggak? Kemarin tuh sempat ada siapa tuh? Artis yang meninggal, terus ada orang yang nyorot mukanya terus di live-in di TikTok. Sumpah. iya. Iya. Iya, orang-orang Iya, yang yang menjual komedian. kesedihan. Siapa komedian yang meninggal? Si Gusti. Oh iya, itu Mpok Alpa. Kok apa? Iya, Terus almarhumah. di Ada di iya, live ada sama sebuah siapa? media yang nge-live-in dia. Pemakaman.
Enggak pemakaman, lagi di rumah, lagi pengajian. Nah, terus kayak maksudnya kita aja sebagai keluarga kadang ditutup gitu kan. Iya, Ini tuh kayak kelihatan mukanya. Disorot banget. Disorot banget Jenazah mukanya. almarhumnya. Iya, jadi dia datang nih, ada media nih datang. Aku mau mendoakan kan, kita biasanya tuh kalau yang masih di rumah. Jenazahnya masih di rumah. Mau datang mendoakan kan kita diam ya. Lah ini disorot sampai ke mukanya. Keluarga. Media. Kalau misalkan kita ngelayat ke orang yang meninggal, terus kita kan biasanya kita basa-basinya meninggalnya kenapa? Itu tone deaf nggak? Enggak lah. Enggak. Nanya doang lah, bertanya. Gak Tapi tahu kan ya. maksudnya masih dalam masa sedih berkabung gitu. Terus kita ngulik-ngulik lagi kesedihannya. Dan itu tuh masalahnya si orang itu tuh cerita ke semua orang. Kayak jadi sehari itu dia tuh bisa cerita 10 Oh orang, iya loh, 20 orang. melelahkan menceritakan. Capek itu. Tergantung sih, kalau ekstrovert mungkin suka ya ditanya. Maksudnya kayak jadi tersalurkan gak sih Kalau lagi kesedihannya? press kompres ya. Tapi itu enggak tone deaf sih kalau menurut aku, cuman kayak Bela sungkawa ya? bela sungkawa aja, kayak yang mendengarkan cerita, siapa tahu sih orangnya itu mau didengarkan gitu. Enggak lah, enggak tanda. Menurut saya kalau menurut gue kayaknya nggak etis kalau misalnya kita nanya di hari H gitu sebelum pemakaman. Kecuali kalau misalnya dari 40 harian nih baru tanya deh, nggak apa-apa gitu. Nanti sedih lagi. Mereka jawab tahu. Iya, rata-rata jawab kok. Iya tapi kayak ya pasti nggak akan mereka juga nggak akan pukul gitu. Menurut aku sih kalau dalam bentuk bela sungkawa ya Enggak sih. it's okay ya, enggak apa-apa. Kalau kita nanya-nanya nggak sangat sendiri. Iya, kecuali kayak Bapak lu meninggal, kenapa? gitu baru. Tapi kan kayak kalau kita kayak ya Allah di kenapa gitu. Tapi lu yang mana itu tadi? Kalau lu ke yang pertama dong. Jelas yang pertama kalau ke lu. Cengar-cengir. Kalian suka ngerasa nggak sih sebagai anak kayak kadang nggak didengar sama orang tua, keinginan kalian tuh kayak gimana? Itu termasuknya orang tua tone deaf nggak? Kalau kayak gitu. Sebenarnya banyak orang tua tuh Misal, Gimana? Kamu punya, oke. misal pengen kuliah tapi nggak punya uang. Tapi Terus? orang tuanya nggak punya uang. Misalkan anaknya pengen kuliah nih, tapi orang tuanya nggak punya uang. Terus Terus udah gitu anaknya kayak merengek gitu, Ma pengen dong kuliah di ya itu sana. mah anaknya nggak sadar diri Iya aja. benar. Itu mah anaknya. Anaknya durhaka Anaknya itu. tahun dia nggak sadar Anaknya yang masalah sadar. keluarga Nggak tahu aja ekonomi gimana. keluarga, itu mah tondif anaknya. Tapi kan kewajiban orang tua. Iya tapi kalau misalnya gimana kalau misalnya tiba-tiba dia tuh orang tuanya jadinya maling, Ih, jangan gitulah. rampok, jadi koruptor. oh, Terus kalau orang tua tondif gimana coba kalian? Contoh orang tua tondif tuh biasanya ini suka ngebanding-bandingin zaman mereka. oh, Oh. benar, sama Kayak- atau enggak bandingin sama anak tetangga? Iya. Iya nggak sih? Iya, kalau Makanya Ica misalnya pernah Pernah, dibanding-bandingin. aku sampai marah tahu. Jadi kan waktu kecil tuh SD. Jadi tuh ada dia tuh temanku juga gitu kan, anak tetangga. Dia tuh ya cukup rajin lah ya. Terus kayak tiba-tiba bilang, itu lihat tuh anak itu, dia udah pergi ke musola, udah pergi ngaji, kamu masih di sini gitu kan. Jadi kayak aku, ya kan itu anak orang bukan aku. Tapi kan itu Aku sih nggak mau ngaji. Kalau mengaji dan ke musola itu banyak biar baik gitu kan. Mungkin kayak Ica cuma di rumah, cuma main HP, tiduran. Jadi siapa yang tanda? Aku nggak ada handphone. Ya kayak Ica nonton TV kan dari pagi dari Tapi ya sebagai jam anak 7. kesel dibanding-bandingkan gitu, bukan Kalau gitu siapa yang dia tanda? sadar diri. Itu mah sadar diri. Tim ibu. Dua catatan tim ibu. salah ya guys. Nanti perasaannya semakin disuruh semakin malas ya. Jujur. Bener, Ya tapi bukan berarti orang tuanya tondif itu. Bukan. Orang kayak yang benar itu, benar. Tapi kita kan sekarang udah dewasa. Kita melihat itu pasti itu terbaik kan, cita. Tapi kalau kita sebagai Pas itu. anak itu kesel nggak? Sedih loh Iya. dibanding-banding. Kesel kan? Maksudnya kita betul, bukan nggak kesel. mau pergi misal kayak ya aku lagi capek atau kayak gimana, jadi orang tua kita nanya dulu nggak kenapa kamu nggak pergi, misalnya kenapa kamu nggak ngaji hari ini, ditanya dulu nggak gitu, Nah langsung itu mungkin. membandingkan. Oke kita tanya Kayak sekarang gitu. emang alasannya apa? Mana ingat saya? Ya mana ingat saya itu ya? Tapi kalau di tondif ini nggak sih kayak capek dibanding-bandingin soal karir kalian yang ada tangga misalnya, ih anak itu udah jadi dokter, kamu masih gini-gini aja. Kalian capek nggak sih tentang kayak gitu? Wah kita pasiennya. Kamu kaya gara-gara saya. Iya bener ya. Anak kamu sukses gara-gara saya berobat. Tapi sejak Anak itu tetangga mah digajinya pakai BPJS. Kita bayar BPJS.
Tapi saya itu nggak ada membandingkan kayak gitu sih. Karena apa? Karena protes Bunda Ica. Ya maksudnya aku marah gitu, maksudnya ya jangan dibanding-bandingkan sama anak itu tetangga. Berarti nggak tahu Dep, karena dia mendengar suara Bunda Ica. Iya. Habis Oh, dia. kamu anaknya bukan anaknya kan? Orangnya. Orangnya Ya udahlah gitu. Kalau aku baik hati ya dari Wow. kita bersama aku baik hati. Cita-citaku jadi mamanya Bunda Ica. Iya. Baik-baik ya orang tua kita pada nggak ini ya, pada nggak tondep ya, anaknya nih pasti yang pompet nih. Nggak ada orang tua aku baik-baik lagi. Baik sih paling gitu doang, maksudnya kayak ngeluh bercanda doang gitu loh, bukan yang ngeluh meminta gitu. punya Tom Div mah lebih ke saudara-saudara sih daripada Oh iya, Orang tua contoh. ya. ya maksudnya gitu banding-bandingin misal aku sama anaknya mungkin gitu. Iya. Kok ini juga kan kalau misalnya belum nikah atau belum punya anak Iya, tuh ditanya-tanya tanya mulu. Kalau orang tua kan mungkin nggak tahu ya, mungkin lebih ngerti daripada si saudara-saudara kita. Jadi mungkin dia kayak nanya-nanya. Tetangga sih jujur. Jadi aku punya tetangga, terus Ah. katanya waktu kecil aku tuh diurus sama dia gitu. gitu. Nah suatu hari aku kan udah lama tuh merantau, nggak merantau ya sebutlah merantau ke Jakarta. Pas aku pulang ke Bandung, nah calon suami aku saat itu masih calon mau parkir, tapi numpang sebentar di depan rumah si Dia. tetangga ini. Terus udah gitu dia langsung keluar langsung gitu apa kayak tau Sini, parkir sini, dia sini. gitu loh, kayak maksudnya kayak sinis gitu, kayak jangan parkir di sini kayak gitu. Kamu siapa, jangan parkir di sini. Terus aku keluar tuh, terus aku kan kayak iya Bu, ikut bentar ya, soalnya mau nganterin barang aja nanti pergi lagi gitu. Terus dia langsung kayak gitu-gitu. Nah berlalu lah, begitu lama berlalu, kayaknya dia lupa dia punya kejadian kayak gitu. Dia tuh aku pulang, terus aku bilang kayak punten apa gimana gitu. Nah dia tuh kayak nggak ngewar gitu. Aku kan kayak nggak denger kali apa gimana ya, aku nganggapnya kayak gitu. Terus ternyata dia bilang ke orang-orang kalau aku tuh sombong karena ngelewat aja nggak bilang punten. Terus kayak nggak ada tata krama, padahal pas masih kecil kayak aku tuh diurus sama dia. Terus kayak Berarti dia yang nggak bisa iya, maksudnya kan tak kerama. aku jadi kayak apa sih gitu, maksudnya kayak kamu ya yang ada kayak gitu. Dan pas dia ngomong kayak gitu ke orang-orang, kepergok sama orang rumah aku. Terus kayak Ribut. nggak ribut sih, cuman adik aku tuh yang lewat lagi ngobrol gitu sama ibu-ibu. Si Camar ramahnya nggak kayak Tika. Anjir, kamu yang bikin aku nggak ramah duluan. Tondep. Dia nggak sadar dirinya yang kayak gitu, Iya, dan bikin orang lain tuh jadi nggak nyaman gitu. Tapi sekarang udah baikan. Enggak, tetap aja. Sekarang sengajain aja sama aku, kalau ada dia aku cuekin. Bodoh amat, masih kecil diurus dia. Karena kan harusnya benar-benar ke ibu juga ya gitu, maksudnya dirawat di waktu kecil, udah dekat lah gitu. Kenapa kayak gitu? Mungkin lupa terus kangen jadinya dia ribut lah. Iya, gitu Oh, kali ya. Karena kalau Jadi. cewek kangen jadi ribut Iya, bener, kan. kangen disampar kali ya. Karena ini sesama cewek jadi Ributnya ya ribut-ributan dibalas. aja jadinya gitu. Ributnya Nggak ada yang ngalah dibalas, jadinya ya. aja. Ngajain aja. Gue. Apalagi yang biasanya orang tua sering tonton, oh kok misalkan nyuruh beres-beres suka nggak tahu waktu. Misalnya anaknya baru pulang sekolah atau baru Enggak, pulang mama aku baik. mamahmu bukan mamaku. Tahu mama Ardi tadi omongin. Mamaku tidak pernah nyuruh saya beres-beres. Soalnya jelek hasil beres-beres lu nih. Iya, Sama jadi aja. dua Capek kali doang. jadinya ya. Dapet capek doang. Mama aku baik, pulang kantor ya udah makan aja dulu, terus istirahat, oke. Nah, gitu nggak ada suruh cuci piring. Nggak ada ya, kok Rumahnya bisa? jauh sih. Oh, aku tahu deh kayaknya contoh orang tua Tondef. Aku pernah baca thread gitu. Oh, apa? Bapak-bapak. Gimana? Jadi ada bapak-bapak yang ngelesin anaknya di berbagai les. tempat les. Oh, di berbagai tempat di berbagai les. tempat les. Terus anak tuh capek kan si anak itu tuh, terus dia ngeluh kayak Pah, aku boleh nggak berhenti di salah satu les ini? Kayaknya aku keteteran deh untuk yang ngerjain les sebanyak ini gitu. terus kata si papanya tuh malah yang kayak Kok kamu kayak gitu sih? Janganlah sayang. Mumpung ada rezekinya udah dilesin ke berbagai tempat. Papa lah dulu waktu masih kecil mau berangkat sekolah aja harus lewatin jembatan nyaris bobrok gitu-gitu. Terus kayak harus sambil jualan, ngangkut air segala macam. padahal si papahnya tuh nggak seperti itu, tapi dia tuh kayak menjual kesedihan untuk bikin anaknya tetap mau les. Terus akhirnya si anaknya kayak ya udah deh Pak, kalau gitu aku tetap mau les. Itu Tondef nggak? Bisa jadi. Cuman ya Bun, kadang tuh dulu mamaku juga sering kayak ada ngasih cerita-cerita hal yang kayak gitu. Lihat itu ini gitu cerita. Tapi aku ngerasa itu bisa jadi positif. Kenapa?
karena oh jadi kalau misalnya kita kayak gini, misalnya kayak yang misalnya dia lihat tuh papa dulu saking usahanya gitu, jadi kita bisa menghargai usaha orang gitu loh. Jadi mungkin Tondip ini ada positifnya juga kalau cara kayaknya kayak gitu. Tapi kalau jujur masalahnya papanya bohong, dia ngomong. Oh bohong ya itu. Dia bilang kayak tapi saya bohong, sebenarnya saya nggak pernah kayak gitu, saya cuma pengen ngasih motivasi aja ke anak saya. Terus dia dihujat sama orang-orang di thread Karena salah. karena dia bohong, maksudnya dia nggak Ya saya dengerin. udah berpositif tadi. Tapi benar kalau misalnya itu bisa diambil positifnya, bisa jadi motivasi. Jadi kayak kita oh iya bapak kita dulu kayak gini loh gitu. Jadi kita lebih menghargai waktu, lebih menghargai ternyata dia nggak semudah itu dulunya untuk mendapatkan ilmu, sedangkan sekarang dia difasilitasi untuk bisa memperoleh ilmu sebanyaknya kayak gitu. Kadang ada positifnya juga. Kalau ya, jujur positif ya, ternyata. tapi kalau bohong, No. tondep. Nggak mau. Say Tondep. no to lie. Saya not to lie. Iya sih. Iya. No. Simpan sih yes. Tapi kalau ngomong waktu kecil ya, sebenarnya kalau aku pikir-pikir juga, kalau misal memandang kata-kata cuek dan lain-lain itu waktu kecil emang menyebalkan kayak gitu. Cuman kalau sekarang tondif orang tua kadang tuh ada benernya juga. Kayak tadi contoh yang tadi aku bilang. Jadi kalau dia mungkin dia dari situ cara dia untuk memberikan motivasi ke anaknya. Tapi kita ngerasa sebagai anak itu kayak kesel gitu. Cuman udah dewasa ini ternyata hal kayak gitu juga bisa menjadi motivasi untuk kita yang sekarang. Tapi kayaknya untuk anak yang sekarang nggak bisa ya digituin. Nggak bisa pintar-pintar anak sekarang tuh kayak Iya. harus real case, harus ada contoh nyatanya, buktinya kayak gimana. Karena Baru, anak-anak zaman ya. sekarang tuh pada kritis. Benar sih. Nggak bisa yang kita, mama dulu kayak gini nah. Udah nggak relate di anak zaman sekarang. Iya sih, iya benar. Tapi kalau dulu aku ngerasa positifnya kayak gitu, kita lebih termotivasi aja. Oh ternyata orang tua kita seberusaha itu untuk kita. Orang tua kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita dapetin sekarang kayak gitu sih. Ada positifnya kadang tondif itu ya. Di segi orang tua, kalau dari segi negara enggak sih. Kalau negara nggak sih Tut? Kalau negara enggak sih. Tapi itu kan orang tua ya. Sebagai anak kalian pernah nggak tondif ke orang tua? Ya mungkin kayak misal orang tua cerita ke kita, kitanya Nggak dengerin. main Kamu HP. ya? Kamu Nggak ya, pernah, kamu soalnya sering ya. Mama aku mah ceritanya ngapain? Orang tua mama bapak aku mah ceritanya ngakak doang, kan nggak pernah ceritain Oh, mama pantes, dulu. pantes ya. Mama berantem sama bapak nggak pernah kayak gitu kan, jadi kayak udah aja ceritanya gitu-gitu doang, jadi kayak, ya udah nggak pernah. Nggak akrab sama orang tua. Bukan, terlalu akrab. Justru terlalu akrab, jadi dibawa bercanda Jadi terus. nggak pernah ngobrol yang ngobrol banget tentang mereka atau gimana gitu nggak pernah. Jadi, ya Paling kalau yang anak yang tondef ke orang tua ya, dan sering terjadi sama di keluarga-keluarga lain itu adalah biasanya ya kita tuh selalu merasa kalau orang tua kita tuh berat sebelah ke kakak-kakak Antar anak. Betul. ke Pernah kakak-kakak ngerasain atau ke waktu adik kecil sendiri. guys. Padahal kayaknya setelah sekarang disadari ya, kayaknya mereka tuh mencoba untuk seimbang gitu. Bener. Iya, Nah, tapi itu. susah gitu. Tapi dianggap sama anak-anak itu kita tuh berat sebelah. Tapi emang kalian ngerasa berat sebelah waktu kecil? Iya, Iya. aku yes. Ngerasa kayak kenapa sih enggak sih. ke teteh aku mah gitu. Apa karena kakak? Kamu pantas digituin. Gak tahu. Pertama. Ya apa karena kakak jadi nggak Biasanya ngerasa? kakak lebih Iya, sering kayaknya juga kan. ngerasa Coba lebih tanya sayang ke adiknya deh, pasti adiknya Nah merasa iya, gitu. mungkin ya. Tapi kayak Kalau aku aku iya. kecil kayak nggak pernah iri-irian gitu loh. Beda berapa tahun? 2. Jadi misalnya ada aku beli baju, ada aku juga pasti beli baju dengan motif yang sama dan beda. Jadi kayak kembang ya gitu. Gak ada iri dengki ya dia. Pasti beli kayak aku warna merah, ada aku hijau gitu pasti ada. Tapi secara perlakuan sikap, gitu. Misalnya jadwal piket, Enggak sih sama aja kayaknya, malah nggak tahu sih kalau sekarang lebih keras ke adik aku gitu loh. Kalau adik aku tuh lebih ditata deh, mending ini gitu. Kalau aku kayak mau ini ya sok terserah gitu loh, kayak lebih Tuh, pasti adiknya ngerasa. dibebaskan. Adik kamu deh kayaknya yang Adiknya, ngerasa. Coba adik adiknya kamu ya. tanya. Iya. Coba adik kamu. Makanya ya. Kita ada undang aku. adik kewit. Ayo masuk. Masuk sini. Pasti kamu Kayaknya kaget kan di iya, luar tapi ada kalau- adik kamu. Kakaknya enggak gitu. Enggak, karena enggak. Makanya perannya gimana? Apa gitu yang bikin berat sebelahnya? Enggak, kalau aku juga enggak sih. Aku kayak kamu, maksudnya sama rata semua. Susah semua, susah. Kita susah semua, susah. Dari anak pertama sampai anak terakhir Susah semua. sama ekonominya.
Jadi nggak ada yang diistimewain. Kalau aku sih ngerasa dibedain tuh sampai aku SMA masih Sama ngerasa kakak? sih, iya kerasa ini ya sama kakak misalnya. Nih ya, kakakku ditelepon aku enggak gitu. Padahal kita tuh satu rumah misalnya kayak gitu Ditelepon? kan. Iya, masalahnya kalau ditelepon. Terus kadang aku ngerasa dulu tuh kalau sama kakak aku dia ceritanya banyak kok, kalau sama aku enggak ya kayak gitu. Apakah aku tidak pendengar yang baik kayak gitu. Jadi sering ada hal-hal yang kerasanya seperti itu. Jadi perbedaan sebenarnya itu kan kecil ya, kita ditelepon doang gitu. Padahal nextnya ditelepon juga aku yang nggak ngangkat gitu kan. Saya kadang kalau bercerita mungkin ada momennya mama aku pengen ceritanya sama kakakku gitu, misalnya sama aku kan mungkin dia ceritanya yang lain. Nah sekarang aku udah paham dari segala itu gitu. Kalau dulu kayak aku masih ngerasa masih sayangnya kayak gitu. Mungkin ada beberapa anak juga ngerasa hal yang kayak gitu. Sama satu lagi, pasti kalian pun sering ngalamin, bukan sering ngalamin, kalian sering jadi pelakunya. Ngapain? Beli makan di saat orang tua masak. Bikin Indomie sih dia. Iya sih, Indomie aku sih, kalau iya bikin sih. Indomie Indomie cuanki. kalau beli jujur cuanki lewat diberhentiin padahal mamaku udah masak. Dulu di kampung aku nggak ada lagi nih cuanki. Iya lagi. Duh, kita beda kampung ya. Kalau gitu berarti masuk tondif berarti. Itu Tondif. Iya lah, maksudnya udah capek-capek masak terus kita jajan atau kita masak Indomie itu Sedih ya. sedih. Tapi kan tetap dimakan. Makan dua ya. Iya. Makannya jadi dua. Tapi Tondif itu bisa dilihat dengan sikap juga nggak? Misal, Misalnya ya misal kita mengabaikan orang kan tadi mama kita lagi cerita kita mengabaikan kayak gitu, kita itu asik sering aja sih. main handphone atau yang lain-lain gitu loh. Tapi kan dengan sikap bukan dengan omongan kayak gitu itu termasuk Tondif. Iya, tondif dong. Maksudnya mungkin bisa jadi orang tuanya itu sebenarnya pengen Ditanggapi. Iya, udah jarang punya Pulang. waktu sama kalian, terus sekalinya ada waktu nih dia tuh pengen ngobrol, pengen akrab sama kalian, terus kalian tuh cuek gitu Main kayak handphone aja. aku gitu. tidak peduli. Kayak Kamu aku ya, gitu? Pernah Oh mungkin ya. enggak, kok gitu enggak. Gak apa menyimak kok. Enggak ada. Enggak sih. Sehari-hari aku lihat kamu enggak sih. iya kamu Sehari-hari, tapi kalau ke orang tua iya. Iya sih, kayaknya aku kalau sikap mungkin sering kali ya. Kayak nggak kerasa sih, kadang tuh mungkin aku terlihat cuek gitu. Tapi padahal enggak. Kadang kan orang tua kita mungkin ada rasa segan gitu sama kita kan. Kayak oh ini anak capek kayak gitu. Iya, kalau Dan udah aku dewasa. ngerasa takutnya di situ. Apakah aku terlihat kita tuh bisa terlihat tondif kah dengan sikap yang kayak gitu. Tergantung situasi ya, berarti kalau kayak gitu kayak nggak melulu soal memotong obrolan, nggak melulu soal mematahkan argumen, tapi kadang dengan nggak ngasih respon juga termasuknya tondif. Tapi guys, gimana menurut kalian ya supaya kita tuh kayak nggak dibilang tondif gitu? Padahal sebenarnya kita pengen nih ngerespon orang. Cuman kan momen-momen tertentu kan kita terlihat cuek kayak gitu, atau ya kita lagi nggak pengen aja untuk merespon orang itu gitu. Gimana? Lebih ke peka terhadap situasi aja kayaknya ya. Kayak terus? kalau misalkan si teman kita tuh lagi cerita yang dimana mungkin ceritanya tuh jadi masalah berat bagi dia gitu. Nah, kayaknya kita lebih baik nyimak deh gitu. Kan kalau misalkan ceritanya hanya cerita-cerita sekilas doang, cerita-cerita ya tadi aku nemuin uang 100.000 di saku aku sendiri gitu. Itu mah main Roblox aja udah gitu. Tapi Fokus. kalau memaksakan diri gimana? Itu kan juga nggak bagus buat kesehatan Diri kita ya, mental kita. betul. Ya, Sekarang daripada kita lagi masa nggak pengen dia lah, masalah lebih Oh, berat daripada. ya kalau misalnya Akhirnya gitu. tondif juga. Udah, gue lebih berat daripada lu masalahnya. Ya kalau misalnya udah kayak gitu apa berat-berat aja sih, yang paling berat. Siapa yang duluan mati? Mati Mungkin bisa, tapi mati. kayak gini, Gimana? Mungkin ketika kita pengen ada teman untuk pengen cerita dan feel kitanya kurang oke, mungkin bisa bilang kayaknya gue belum bisa untuk dengerin cerita karena lagi ada kabel, jadinya mungkin gak mau dengerin cerita orang lain gitu kan. Tapi sedih nggak sih teman kita? Iya, terus tau kayak Maksudnya? terus ngomong kayak nextnya nggak mau lagi cerita. giliran lagi. gue mau cerita, lu nggak pernah ada. Iya. Gitu. Nanti Ya itu kan di secondnya nanti ini. bisa jadi. Nah mungkin nanti setelah itu kemarin yang mau ceritain mungkin bisa sekarang Udah kan nggak sekarang mood. banyak aja gitu. Mungkin bisa seperti itu. Jawabannya gitu ya biasanya. Biar tidak Udah lewat. biar tidak terlihat tondif di mata orang lain. Mungkin seperti itu bisa jadi. Kondisional Ya, mungkin situasional. ya, harus Jadi menyesuaikan dengan keadaan juga nggak sih. Sesama ngertiin lah. Iya, ngertiin. Misal aku mau curhat tapi dianya nggak mau, ya udah aku juga harus terima gitu.
Ya, saling Jangan harus memahami iya. gitu. Jangan Oke. selalu dipengen Saling peka aja, Diiniin. kitanya juga gitu. Ya. dunia nggak berputar di kamu aja ya. Tapi guys, kalau aku ngeliat sekarang ya, orang-orang tua sekarang nih, banyak yang tondef sama botol susu. Mereka tuh kayak nganggap tuh botol susu tuh sama aja semuanya. Kalian Gimana tuh? ngerasa nggak? Misal, Dulu kalian dikasih botol susu apa? iya sama jujur sih kalau gitu kayak Kayaknya dulu apa aja nggak air ada. tajin deh. Itu kan aku dulu. Kalau sekarang mah kan botol susu udah banyak banget. pilihan ya. Dan terus ada nih, biar kalian orang tua nggak tondif, pakai apa? Pakai Safen. Soalnya ini udah beda sama botol-botol susu lainnya Betul. kayak. Apa bedanya? Jadi kalau si Safen ini ya dia tuh sudah anti kolik, anti choking, terus bisa pokoknya nggak kembung, nggak tersedak, bisa apa ya kayak gumuh gitu, Nggak akan kalau pakai gumoh. botol nggak akan gumuh kalau pakai botol susu Safen. Ternyata tuh ya botol susu tuh nggak sama seperti si Safen ini, beda gitu. Bedanya itu dia ada fan-nya. Nanti kita lihat ya ada review detail di sana. Mantap. Jadi orang tua jangan sampai tondef lagi ya terhadap Betul. botol Botol susu susu. anak. Terhadap Hanya kebutuhan botol anak. Iya. Bukan hanya botol susu aja, tapi produk-produk lain yang membantu, misal proses MPASI, itu juga ada slow cooker, terus kebersihan, sterilizer, banyak banget tuh semuanya ada di Panindi. Tuh, jadi buat orang tua di luar sana kalau misalnya nggak mau tondef ke anaknya, langsung aja buka www.paniti.com. Betul. Di situ sudah tersedia produk-produk anti tondef. Ya. Benar ya, jadi benar-benar ngebantu ya karena berjuta manfaat Bener. gitu. Sepertinya botol susu Safen. Banyak loh manfaatnya. Udah banyak loh testimoninya guys. Oh gitu. Iya, kalau ternyata setelah minum botol susu pakai Safen ini, saya minum susunya, itu dia anaknya juga jadi kolik gitu. Terus jarang tersedak karena si alirannya itu benar-benar alami gitu. Jadi nggak deres. Kayak dari ibu gitu ya. Mirip lah menyusui langsung dari dari ibu ibu. lah kayak gitu. Kurang lebih alirannya tuh mantep lah, nggak bikin tersedak. kayak Dan gitu. katanya Pas. nggak bikin bingung puting. Iya benar, karena si Bingung tuh kayak putihnya mana gitu. Tapi biasanya gitu kalau ibu-ibu misalnya mix tuh ya botol susu sama menyusui langsung, itu kadang suka banyaknya botol apa? Bingung Bingung puting. puting gitu. Tapi pakai Safen tidak. Jadi Oh, buat aja. karena sangat Check out. natural ya. Benar, natural shapes ya. Betul. Wow, Betul. super sekali ya. Langsung check out ya sih. Di sini guys, check out ya. Gratis ongkir seluruh Indonesia. Betul, lewat Betul. Panindi app. Sekian episode Obrolan kali ini. internal Ya, hari ini. baterainya udah mau habis guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Jangan tondef-tondef ya guys.